Ketika dihadapkan pada hal-hal baru, banyak dari kamu yang takut untuk memulai. Walaupun situasi seperti ini wajar terjadi, bukan berarti kamu bisa selalu membiarkannya. Mencoba hal baru akan membuka banyak pintu kesempatan untuk kamu. Mulai dari kesempatan menambah ilmu, meningkatkan skill, hingga mendapat teman baru. Tentunya ini tergantung dari jenis hal baru yang kamu coba ya. Daripada terus-terusan bergelut dengan rasa takut, kenapa kamu tidak mencari tahu faktor yang menyebabkan ketakutan tersebut? Dengan mengetahui penyebabnya, kamu pun bakal tahu apa yang harus dilakukan untuk melawannya. Dan berikut 15 hal yang membuatmu takut untuk memulai. Nomor 1. Tidak percaya diri untuk berhasil. Orang-orang di sekitarmu tidak pernah mendukung upaya yang kamu kerjakan, sehingga kamu tumbuh dengan meragukan kemampuanmu. Kesuksesan tradisional yang terstigma di pikiran kita bahwa jika kamu gagal di sekolah, maka kamu akan gagal untuk sukses di masa depan. Percayalah pada diri sendiri bahwa kita dapat mengambil langkah pertama itu. Yang kamu lakukan hari ini mungkin belum percaya diri untuk sampai ke puncak gunung, tetapi langkah pertama itu tidak serumit kelihatannya. Dengan ini, kamu mulai membangun kepercayaan pada diri sendiri dan percaya pada prosesnya. Bahkan perjalanan yang paling panjang juga dimulai dengan hanya satu langkah. Nomor 2. Bukan waktu yang tepat. Orang-orang selalu mengatakan ini bukan waktu yang tepat. Tapi lihatlah kebenarannya, waktu tidak akan pernah menjadi tepat, karena akan selalu ada hal lain yang membutuhkan perhatianmu. Inilah mengapa kebanyakan orang terjebak dalam hal yang biasa-biasa saja. Mereka berharap dan berpikir bahwa untuk membuat kemajuan dalam kehidupan, planet-planet harus selaras untukmu. Percayalah pada diri sendiri bahwa ini bukanlah masalah waktu, tapi bagaimana kamu mendorong dirimu untuk mengambil langkah sukses tersebut. Nomor 3. Penilaian orang lain. Bagaimana jika saya memulai dan orang lain menertawakan saya? Kamu ingin tahu sedikit rahasia? Dunia dibagi menjadi dua kelompok. Satu, orang tidak bahagia yang menilai orang lain, dan dua, orang bahagia yang tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Ketika kamu melakukannya, kamu menikmati menjadi diri sendiri dan melakukan hal-hal yang memberimu kebahagiaan sejati. Kebahagiaan kamu itu memicu mereka yang tidak bahagia, sehingga mereka berteduh dengan harapan untuk mengangkat diri mereka sendiri. Mengapa peduli dengan apa yang orang lain pikirkan ketika hidup ini tentang dirimu? Kritik publik hanyalah harga yang harus kamu bayar. Komentar orang lain terhadap hal-hal yang kamu lakukan tidak dapat dihindari, membuat kamu jadi takut mencoba karena khawatir dinilai negatif. Kamu tidak dapat mengontrol hal tersebut, tetapi kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri. Hanya kamu yang benar-benar mengetahui diri kamu, jadi jangan biarkan perkataan orang lain mempengaruhi mindset kamu ya. Nomor 4. Gesekan. Gesekan mengacu pada berapa banyak rintangan yang harus kamu atasi untuk tetap memulai. Contohnya saat kamu masih muda, kamu bersemangat tentang perjalanan ke sekolah. Kamu merasa tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan semuanya, tetapi telah menyiapkannya di malam sebelumnya. Kamu memanfaatkan beberapa menit dan mengatur semuanya sendiri. Kamu meletakkan sepatu di dekat pintu, menyiapkan seragam yang sudah rapi, dan buku pelajaran yang terjadwal esok hari. Sehingga semuanya beres dan kamu juga menyetel alarm 30 menit lebih awal dari biasanya. Semua ini kamu lakukan untuk menghilangkan gesekan yang akan kamu hadapi jika dengan persiapan yang matang. Dan saat alarm berbunyi di pagi hari, tubuh kamu, pikiran, dan realitas kamu semua siap untuk menghadapi hari di sekolah. Akan jauh lebih mudah untuk mengambil tindakan jika kamu menghapus gesekan-gesekan tadi. Nomor 5. Tujuan yang luar biasa.
Kita bertanya-tanya bagaimana menetapkan tujuan yang benar. Beberapa orang takut dengan tujuan besar karena kerap kali berpikir mereka perlu menanganinya secara keseluruhan. Kebanyakan orang sukses menetapkan tujuan mereka yang sama sekali berbeda dari kebanyakan orang. Strategi ini memungkinkan tujuan berubah dari yang tadinya hanya angan-angan berubah menjadi pencapaian yang luar biasa. Setelah kamu melakukannya, kombinasi tujuan yang lebih kecil ini secara alami akan membawa kamu ke tujuan yang besar. Jika tentunya kamu ingin benar-benar belajar bagaimana para profesional melakukannya. Nomor 6. Perfeksionisme. Keinginan kamu untuk semuanya sempurna adalah hal yang menghalangimu dari kemajuan. Membuat semuanya sempurna memanglah baik, tapi semua orang belajar dari pengalaman mereka untuk bertumbuh. Sedangkan kamu tumbuh untuk menjadi orang yang lebih. Inilah jebakan perfeksionisme yang patut kamu hindari. Kamu menjadi ragu karena takut tidak mencapai kesempurnaan dalam hal eksekusi. Nomor 7. Takut gagal. Kamu takut kamu akan gagal, tetapi pernahkah bertanya pada diri sendiri, apa hal terburuk yang bisa terjadi jika kamu gagal? Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa ada sedikit kerugian dalam mencoba, tetapi banyak yang akan kamu dapatkan dan ini disebut resiko asimetris. Orang-orang sukses menggunakannya sepanjang waktu. Jika kamu dapat mengambil resiko yang sedikit, tetapi insentifnya luar biasa sangat besar, jadi sekarang pikirkan resikonya. Saat ini kamu mungkin telah mempertaruhkan waktu dan sedikit uang yang kamu gunakan untuk bertahan hidup. Tetapi keuntungan setelahnya adalah semua yang kamu inginkan dalam hidup bisa kamu dapatkan. Siapa yang peduli jika kamu gagal sekali atau 2 kali? Kegagalan akan mengajarkan kamu hal-hal apa saja yang tidak perlu diulangi dan harus dioptimalkan demi mencapai tujuan. Lagi pula, sepertinya tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Mereka pasti pernah melewati fase itu. Nomor 8. Kurang percaya diri. Merasa tidak cukup baik atau insecure dengan kemampuan diri sendiri juga kerap membuat banyak orang takut mencoba hal baru. Mereka tidak yakin bahwa mereka cukup kompeten untuk melakukan hal baru tersebut. Alhasil, pikiran-pikiran seperti bagaimana kalau aku gagal atau aku tidak pantas mendapatkan hal tersebut pun muncul di kepala. Cobalah untuk melawan pikiran tersebut. Kemungkinan gagal selalu ada. Namun bagaimana jika hasilnya justru sukses? Kamu tidak pernah tahu tanpa mencobanya. Agar bisa bertahan hidup, kita sebagai manusia perlu untuk terus mengembangkan ilmu dan skill kita. Hal tersebut bakal sulit terwujud kalau kamu takut mencoba hal-hal baru. Jangan sampai rasa takutmu malah menghalangi niatmu. Nomor 9. Takut persaingan. Ada banyak orang di luar sana yang melakukan apa yang ingin saya lakukan dan jauh lebih baik dari saya. Persaingan adalah validator pasar yang menuntut orang-orang benar-benar menginginkan ini. Pesaingmu berfungsi sebagai bukti dan kamu akan tahu apa yang dapat dilakukan setelahnya. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri sehingga orang lain akan melihat kamu apa adanya. Yakin bahwa beberapa akan memilihmu daripada pesaingmu karena keunikan yang kamu miliki. Nomor 10. Tidak disiplin atau terlalu malas. Bisnis baru tidak serta-merta tumbuh dengan sendirinya. Dibutuhkan kerja keras supaya bisnis tersebut bisa berkembang. Jika kamu lebih suka untuk bermalas-malasan setiap hari, kamu memang sebaiknya tidak memulai sebuah bisnis. Membangun bisnis hanya cocok untuk orang-orang yang mau bekerja keras dan ulet. Kamu perlu menyadari bahwa banyak pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tentunya pengorbanan tersebut tidak akan mengkhianati hasil yang akan kamu dapatkan. Nomor 11. Tidak punya koneksi. Kamu berpikir memerlukan koneksi ketika kamu ingin mendapatkan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang kamu lakukan akan memberi kamu tempat yang nyaman. Sebaliknya,
Berhenti mengharapkan orang lain untuk secara ajaib menyelesaikan masalahmu. Masalah pekerjaan bukan masalah koneksi. Kamu akan tidak layak berada di antara sekitar mereka yang kamu anggap sukses. Nomor 12, alat yang tidak memadai. Kamu pikir membutuhkan peralatan yang mewah dan alat atau barang yang mahal yang mungkin tidak tersedia di kotamu. Tetapi alat terbaik adalah kamu benar-benar telah menggunakan apapun yang kamu miliki untuk mendapatkan daya tarik dalam memulai bisnis dengan apa yang kamu miliki. Alat yang kamu butuhkan bisa berupa keahlian, karakter yang baik, komitmen, kerja keras, keuletan, dan kualitas-kualitas lainnya. Dan jika bisnis kamu layak, kamu akan menghasilkan sedikit uang dari itu. Jangan sia-siakan, investasikan kembali dan lakukan ini berulang-ulang sampai kamu mampu bisa membeli alat yang kamu inginkan atau butuhkan. Intinya, jangan terperangkap dengan pikiranmu sendiri. Nomor 13, kurangnya pengalaman. Kamu tentu saja membutuhkan banyak pengalaman untuk dapat melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Agar berhasil melakukan sesuatu, memang dibutuhkan pengalaman. Namun tidak selamanya pengalaman menjadi faktor kunci keberhasilan seseorang. Lagi pula, apapun hasil yang akan kamu dapatkan setelah memulai sesuatu, akan menjadi pengalaman baru dan berharga buat kamu. Untuk itu, mulailah mengasah minat dan bakatmu. Nomor 14, kamu takut melakukannya sendirian. Kamu mungkin berpikir kamu membutuhkan seseorang untuk memegang tanganmu, seseorang yang dapat menangani hal-hal sulit untukmu. Tetapi hidup tidak berjalan seperti itu. Semakin kamu tumbuh, semakin kamu berkembang, kamu akan menyadari bahwa ada beberapa pertempuran yang harus kamu hadapi sendiri. Pada dasarnya, manusia memang makhluk sosial, namun bukan berarti kamu harus selalu didampingi orang lain dalam menjalani semua hal, kan? Ada kalanya kamu harus berjuang sendirian, termasuk saat mencoba hal-hal baru. Begitu juga orang lain di sekitar kamu. Kamu masih bisa kok berinteraksi dengan mereka. Siapa tahu dengan mencoba hal baru, kamu justru bisa mendapatkan banyak kenalan atau teman baru. Nomor 15, tidak ada kepastian. Hal-hal baru memang identik dengan ketidakpastian. Kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi dan hasil yang akan kamu dapatkan. Alhasil kamu pun menjadi takut mencoba, padahal di balik ketidakpastian tersebut ada banyak kesempatan yang menunggu untuk ditelusuri. Siapa tahu saja kamu justru bakal menemukan atau mengalami hal yang menyenangkan. Seandainya hasilnya tidak sesuai harapan pun tidak apa-apa. At least kamu sudah berani melawan ketakutanmu. It's considered an achievement.